Dalam perhitungan Jawa kuno, setiap manusia lahir membawa getaran gaib yang berasal dari hari kelahiran dan pasaran wetonnya. Dari kombinasi itulah lahir energi hidup yang disebut sifat dasar, yang akan memengaruhi jalan rezeki, jodoh, dan nasib seseorang. Salah satu weton yang dianggap paling kuat secara spiritual adalah weton pahing. Orang yang lahir di weton pahing diyakini memiliki aura panas dan bercahaya, karena unsur dasarnya berasal dari kombinasi api dan angin. Api melambangkan keberanian, daya juang, serta semangat tinggi, sementara angin menggambarkan kecerdikan, gerak cepat, dan ketajaman intuisi. Jika keduanya berpadu, jadilah pribadi yang tajam, cerdas, dan punya kekuatan untuk mengubah nasib. Namun, kekuatan ini seringkali tertidur dalam diam. Ia tidak muncul begitu saja. Dalam primbon disebutkan bahwa energi sejati weton pahing baru akan terbangun sepenuhnya ketika pemiliknya bertemu dengan jodohnya yang selaras. Dan ketika pertemuan itu terjadi, semesta seperti bergetar. Rezeki terbuka dari arah yang tak disangka. Para leluhur Jawa percaya, menikah dengan pemilik weton pahing sama halnya dengan mengawinkan dua kekuatan alam. Jika pasangan itu serasi, rezekinya deras, rumah tangganya tentram, bahkan banyak yang tiba-tiba mendapat keberuntungan besar setelah menikah. Ada yang naik jabatan, usaha berkembang, hingga mendapat bantuan dari orang yang tak pernah dikenal sebelumnya. Fenomena ini disebut oleh para sesepuh sebagai lintang tumimbal rejeki, artinya bintang keberuntungan yang memantulkan rezeki kepada pasangan. Namun, energi pahing juga bisa berbalik menjadi kutukan kecil bila disalahgunakan. Bila pemiliknya sombong, menikah tanpa restu, atau mengabaikan doa-doa leluhur, maka kekuatan weton ini bisa menimbulkan pertengkaran, kesialan, bahkan rezeki yang mandek. Sebab pahing adalah simbol energi besar, dan energi besar hanya tunduk pada hati yang bersih. Orang tua Jawa zaman dulu sangat berhati-hati bila anaknya hendak menikah dengan orang berweton pahing. Mereka akan menghitung hari baik, membaca neptu kelahiran, hingga mencari tahu kecocokan watak pasangan. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar energi alam dan leluhur berpadu dalam harmoni. Dari cerita turun-temurun, banyak kisah pasangan yang hidupnya berubah total setelah menikah dengan weton ini. Ada pedagang kecil yang mendadak kaya, petani yang tanahnya jadi subur, bahkan perantau yang tiba-tiba mendapat kesempatan besar dari orang asing. Karena itulah dalam kitab primbon tertulis pepatah kuno, "Sapa nyanding pahing, nyanding lintang rejeki." Artinya, siapa yang bersanding dengan pahing, bersandinglah dengan bintang rezeki. Namun ingat, bintang tetaplah bintang. Ia akan bersinar terang bila kita menjaganya dengan kesetiaan dan kejujuran. Menikah dengan weton pahing memang membawa keberkahan, tetapi hanya bagi mereka yang siap menjaga keseimbangan antara lahir dan batin, dunia dan spiritual, rezeki dan doa. Dalam dunia primbon, setiap weton memiliki arah datangnya rezeki. Bagi orang dengan weton pahing, rezeki datang tidak dari jalan biasa. Mereka jarang sukses karena rencana yang panjang, tapi justru melalui kejadian tak terduga, pertemuan singkat, bantuan orang asing, atau ide kecil yang tiba-tiba membawa keberuntungan besar. Karena itu, orang Jawa menyebutnya sebagai rezeki lintang tiba, rezeki yang datang secepat kilat. Neptu weton pahing adalah 9, angka yang melambangkan kesempurnaan. 9 adalah puncak dari semua angka. Tak ada angka di atasnya selain kembali ke 1. Inilah simbol bahwa orang pahing sering menjadi pelengkap dalam hidup orang lain, terutama pasangan hidupnya. Jika seseorang menikah dengan pahing, maka hidupnya yang sebelumnya kurang akan menjadi lengkap. Keberuntungan yang hilang datang kembali. Rezeki yang macet tiba-tiba mengalir. Dalam banyak kisah, setelah menikah dengan orang pahing, hidup seseorang seolah bergeser menuju arah baru. Ada yang tiba-tiba mendapat warisan dari keluarga jauh. Ada pula yang semula gagal terus dalam usaha, lalu tiba-tiba sukses besar setelah menikah. Bahkan dalam kepercayaan masyarakat Jawa kuno,
Roh leluhur orang Pahing dipercaya ikut membantu membuka jalan rezeki untuk pasangannya. Namun energi besar itu tidak datang begitu saja. Ia dipicu oleh getaran hati dan niat baik. Bila pasangan hidup orang Pahing memiliki hati yang serakah, suka mencela, atau mempermainkan kejujuran, maka rezeki yang seharusnya deras akan berubah menjadi ujian berat. Karena hukum semesta bekerja dengan keseimbangan. Semakin besar energi Pahing, semakin besar pula tanggung jawab moralnya. Uniknya, rezeki orang Pahing sering berasal dari arah yang tak disangka. Bisa dari sahabat lama yang tiba-tiba datang membawa kabar baik, proyek yang tidak pernah dilamar, atau bahkan dari peristiwa yang tampak buruk di awal namun berujung indah. Bagi orang Pahing, keberuntungan sering bersembunyi di balik cobaan dan kesabaran. Primbon menyebut fenomena ini sebagai anugerah Pahing, yaitu berkah yang datang tanpa logika, tapi penuh makna. Dan tanda-tanda munculnya anugerah Pahing bisa dirasakan. Tubuh terasa ringan dan tenang beberapa hari setelah menikah. Sering melihat mimpi air, burung, atau cahaya emas. Rezeki kecil yang datang berturut-turut tanpa sebab jelas. Dalam hitungan Jawa, angka 9 juga berarti ampuh yen donga, mustajab bila berdoa. Artinya, doa orang Pahing memiliki kekuatan spiritual yang tinggi. Maka tak heran jika pasangan yang menikah dengan orang Pahing dan rajin berdoa, hidupnya cepat berubah menjadi berkah. Sebab doa mereka disertai kekuatan spiritual yang selaras dengan alam. Namun, energi besar ini bisa redup jika orang Pahing lupa daratan. Jika ia mulai sombong, pelit, atau menghina sesama, maka simbol angka 9 berubah menjadi songo lali, 9 kelupaan, yaitu keadaan di mana semua pintu rezeki tertutup, dan keberuntungan berbalik menjadi kesialan. Karena itu, kunci rezeki orang Pahing bukan hanya pada wetonnya, tapi pada keikhlasan dan kerendahan hatinya. Menikah dengan orang berweton Pahing berarti menyatu dengan energi kelimpahan, tetapi juga berarti siap menghadapi ujian spiritual. Siapa yang mampu menyeimbangkan keduanya, akan hidup makmur lahir batin, karena semesta bekerja untuk mereka yang menjaga keseimbangan hati. Dalam primbon Jawa, setiap weton memiliki pasangan alami yang disebut pepadhang, penerang kehidupan. Weton Pahing, dengan unsur dasarnya api dan angin, adalah weton yang penuh semangat, dominan, dan keras tekadnya. Ia seperti bara api yang bisa memberi hangat, tapi juga bisa membakar jika tak terkendali. Karena itu, orang Pahing membutuhkan pasangan yang mampu menenangkan dan menyeimbangkan energinya. Dari hitungan primbon, weton yang paling cocok untuk Pahing adalah mereka yang lahir pada pasaran Legi, Pon, dan Wage. Mengapa? Karena Legi memiliki unsur tanah, yang bisa menahan api agar tetap stabil. Pon membawa unsur air, yang menyejukkan dan memadamkan amarah. Sedangkan Wage membawa unsur kayu, yang bisa menjadi bahan bakar api tanpa menimbulkan kehancuran. Jika Pahing bersanding dengan salah satu dari 3 weton itu, rumah tangganya akan berjalan dalam keseimbangan sempurna, saling melengkapi, bukan saling menekan. Pahing yang keras kepala akan luluh oleh kelembutan Legi. Pahing yang cepat marah akan sejuk bersama Pon. Dan Pahing yang penuh ambisi akan mendapat arah hidup melalui Wage yang sabar dan bijak. Namun, jika Pahing menikah dengan sesama Pahing atau Kliwon, maka dua api akan saling bertarung. Hubungan seperti ini penuh gairah, tapi juga penuh pertengkaran. Daya magnetnya luar biasa, tapi sering disertai ujian besar, perselisihan, kecemburuan, atau bahkan masalah rezeki yang datang dan pergi tak menentu. Meski begitu, bukan berarti hubungan mereka pasti gagal. Jika kedua pihak mampu menundukkan ego dan mau menjalani laku spiritual seperti tirakat, puasa Senin Kamis, atau rajin sedekah, maka energi besar ini bisa berubah menjadi kekuatan luar biasa. Dua bara yang tadinya membakar akan menjadi nyala terang yang menerangi banyak orang. Dalam hitungan Neptu, Pahing memiliki angka 9, angka tertinggi yang melambangkan kesempurnaan dan kemandirian. Karena itu, pasangan Pahing harus seseorang yang tidak mudah goyah,
tidak mudah cemburu, dan mampu memberi ruang kebebasan. Orang Pahing tidak suka dikekang. Ia harus diberi kepercayaan, karena dari kepercayaan itulah ia akan semakin setia dan berbakti. Selain kecocokan pasaran, Primbon juga menilai arah hidup dan rezeki. Pasangan Pahing biasanya membawa rezeki dari arah timur dan barat daya, arah kelahiran dan kejayaan. Karena itu, menikah di hari baik dengan arah tersebut dipercaya mempercepat datangnya rezeki besar bagi pasangan. Di balik semua hitungan itu, sesungguhnya inti dari kecocokan weton bukan sekadar angka. Para sesepuh selalu mengingatkan, weton mung pangeling, dudu pepesten. Weton hanya pengingat, bukan takdir pasti. Artinya, meski secara hitungan seseorang tampak kurang cocok, namun jika hati mereka tulus, saling menghargai, dan tidak saling menyakiti, maka semesta tetap akan memberi jalan rezeki dan kebahagiaan. Banyak kisah nyata menunjukkan hal itu. Ada yang secara primbon dianggap tidak cocok, tapi karena keduanya sama-sama sabar, rumah tangganya justru menjadi berkah besar bagi keluarga dan masyarakat. Itulah bukti bahwa energi weton Pahing bukanlah kutukan, melainkan kekuatan yang harus dijaga keseimbangannya. Bagi masyarakat Jawa kuno, setiap peristiwa besar dalam hidup, termasuk pernikahan, selalu diiringi tanda-tanda alam. Dan ketika seseorang menikah dengan weton Pahing, alam sering memberi sinyal khusus. Sinyal itu bisa hadir dalam bentuk mimpi, bau wangi misterius, atau kejadian kecil yang syarat makna. Sesepuh menyebutnya pituduh gaib, yaitu pesan halus dari semesta dan leluhur sebagai pertanda restu. Biasanya, tanda-tanda itu muncul tidak lama setelah pernikahan. Beberapa pertanda yang sering muncul antara lain. Mimpi melihat air mengalir jernih atau mandi di sungai. Ini pertanda rezeki besar akan mengalir dengan tenang dan tak putus. Muncul bau harum tanpa sebab. Itu diyakini sebagai wangi kembang kantil, simbol kasih sayang dan keberkahan dari leluhur. Melihat kupu-kupu masuk rumah atau hinggap di bahu, menandakan datangnya tamu pembawa kabar baik. Tiba-tiba sering mendengar suara burung perenjak di pagi hari. Itu tanda usaha atau pekerjaan akan segera mendapat hasil manis. Jika tanda-tanda ini muncul, orang Jawa percaya bahwa energi weton Pahing telah menyatu sepenuhnya dengan pasangan hidupnya. Dan sejak saat itu, pintu rezeki mulai terbuka sedikit demi sedikit, dari hal kecil, namun terus meningkat. Banyak pasangan yang menikah dengan orang Pahing mengaku hidupnya berubah tanpa sadar. Awalnya hanya perbaikan kecil, rezeki lancar, suasana rumah tenang, dan hubungan keluarga harmonis. Namun lambat laun, kehidupan mereka naik perlahan, seperti tanaman yang tumbuh kuat karena akar spiritualnya tertanam dalam-dalam. Ada pula kepercayaan bahwa pasangan dengan weton Pahing akan dilindungi oleh energi leluhur, terutama dari gangguan makhluk halus atau niat jahat orang lain. Karena dalam diri Pahing, terdapat aura pelindung alami dari unsur api yang membakar energi negatif. Itulah sebabnya rumah tangga yang disatukan dengan weton ini jarang mendapat gangguan mistik berat. Primbon juga mencatat bahwa hari paling baik untuk menikah dengan Pahing adalah Rabu Pahing atau Jumat Legi. Kedua hari itu disebut sebagai Gapuraning Rejeki, gerbang rezeki terbuka. Jika pernikahan dilangsungkan di hari tersebut dengan niat yang tulus, maka hidup pasangan dipercaya akan dilimpahi keberuntungan tanpa henti. Namun tentu saja, semua itu tidak cukup hanya dengan hitungan dan simbol. Harus disertai laku batin, doa bersama, saling menghormati, dan tidak sombong dengan keberuntungan yang datang. Sebab rezeki dari weton Pahing bukan rezeki yang datang dengan tiba-tiba untuk dihamburkan, melainkan rezeki yang menguji apakah hati manusia siap untuk bersyukur. Bagi orang yang menikah dengan weton Pahing dan mampu menjaga hati, keberuntungan yang datang bisa berlipat-lipat. Tapi bagi yang sombong dan serakah, rezeki itu akan hilang tanpa jejak, seperti embun pagi yang lenyap oleh panas matahari. Maka dari itu, jika kamu merasa hidupmu mulai tenang, rezekimu mulai lancar setelah menikah, bersyukurlah. Mungkin pasanganmu lahir di weton Pahing,
dan semesta sedang menunjukkan cinta dan restunya kepadamu lewat jalan yang tak disangka. Segala sesuatu yang besar selalu disertai tanggung jawab besar pula. Begitu juga dengan energi weton pahing yang dikenal sangat kuat, panas, dan mudah berubah arah bila tidak dijaga dengan hati yang bersih. Dalam primbon Jawa, orang-orang yang menikah dengan pemilik weton pahing diingatkan agar tidak mengabaikan pantangan hidup, sebab kesalahan kecil saja dapat menutup pintu rezeki yang telah terbuka. Pantangan pertama adalah tidak boleh menghina orang tua, mertua, atau orang yang lebih tua. Weton pahing memiliki getaran karma yang cepat. Jika ia atau pasangannya berani bersikap sombong kepada orang tua, maka keberuntungan akan langsung memudar. Para sesepuh berkata, "Rejekine pahing iku saka pangestune wong tua." Artinya, rezeki orang pahing bersumber dari doa orang tua. Jika doa itu terhenti karena luka hati, maka segala kelancaran akan ikut terhenti pula. Pantangan kedua, tidak boleh berbisnis atau bekerja sama dengan saudara sekandung. Mengapa demikian? Karena energi pahing membawa sifat dominan dan kuat memimpin. Bila dua darah sedarah bersatu tanpa batas yang jelas, seringkali terjadi benturan energi, rasa iri, dan kesalahpahaman. Primbon menyebut ini sebagai sengkolo sedulur siji, yaitu cobaan yang muncul karena hubungan bisnis dalam lingkup keluarga. Pantangan ketiga, tidak boleh makan di atas tempat tidur. Kedengarannya sepele, namun dalam ilmu titen Jawa, kebiasaan ini dianggap mengundang energi malas dan aura kesempitan rezeki. Tempat tidur adalah simbol istirahat, bukan tempat mencari kenyang. Jika batas itu dilanggar, energi rezeki yang mengalir akan berbalik menjadi lambat. Orang tua zaman dulu menegaskan, "Sing mangan ing dipan, rejekine ketiban." Artinya siapa yang makan di atas dipan, rezekinya akan tertimpa kemalangan. Pantangan keempat, tidur setelah subuh tanpa berdoa. Bagi pemilik weton pahing, waktu antara subuh dan matahari terbit adalah saat turunnya energi rezeki dari langit. Tidur di waktu itu diyakini menutup pintu keberuntungan yang baru saja dibuka oleh semesta. Sebab energi api dalam diri pahing harus disinari oleh cahaya pagi agar tetap aktif dan bersemangat. Selain pantangan, ada juga anjuran bagi pasangan weton pahing agar keberuntungannya terus meningkat. Sering bersedekah, terutama kepada anak yatim dan fakir miskin. Menanam pohon di sekitar rumah, karena unsur bumi dapat menyeimbangkan panas energi pahing. Rajin menolong orang lain tanpa pamrih, sebab setiap bantuan akan memantulkan energi rezeki berlipat. Menjaga ucapan, karena kata-kata orang pahing dipercaya mudah menjadi kenyataan. Primbon juga mencatat bahwa orang berweton pahing sering diberi ujian dalam bentuk emosi dan ego. Bila ia mampu menahan diri dari amarah, maka ia akan mendapat keberkahan luar biasa. Namun bila ia kalah oleh ego, maka kesialan akan muncul dari arah yang sama sekali tidak disangka. Intinya, kekuatan weton pahing adalah ibarat api suci. Jika dijaga dan dikendalikan, ia menerangi dan menghangatkan. Namun jika dibiarkan liar, ia akan membakar segalanya, termasuk rezeki dan kebahagiaan yang telah dibangun. Karena itu, menjaga pantangan bukanlah bentuk takut pada nasib, melainkan tanda menghormati keseimbangan alam dan restu leluhur. Hidup selalu penuh misteri, begitu pula cinta dan rezeki. Menikah dengan orang berweton pahing bukan sekadar menyatukan dua hati, tapi juga menyatukan dua getaran semesta. Ada kekuatan tak kasat mata yang bekerja diam-diam, membawa jalan keberkahan dan pelajaran kehidupan. Dalam primbon disebutkan bahwa weton pahing memiliki daya spiritual paling terang di antara weton lain. Orang yang lahir di pasaran ini cenderung menjadi penerang bagi sekitarnya. Ketika ia menikah, sinar keberuntungannya tidak hanya menerangi dirinya sendiri, tetapi juga pasangannya, keluarganya, bahkan orang-orang yang bekerja dengannya. Itulah sebabnya banyak orang yang mengaku hidupnya berubah menjadi lebih mudah dan lancar setelah bersanding dengan pahing. Namun perubahan itu bukan hanya karena angka atau hitungan. Ia terjadi karena perpaduan antara niat suci, restu leluhur,
dan harmoni alam semesta. Para leluhur Jawa percaya, energi weton bukanlah takdir mati, melainkan janji antara langit dan bumi. Jika seseorang hidup sesuai ajaran luhur, menghormati orang tua, tidak sombong, rajin berdoa, dan berbagi dengan sesama, maka janji itu akan ditepati oleh semesta dalam bentuk keberuntungan yang datang dari arah tak disangka. Sebaliknya, jika seseorang melanggar janji itu, semesta pun akan menguji dengan cara yang lembut tapi pasti, rezeki seret, hati gelisah, atau hubungan rumah tangga renggang tanpa sebab. Karena bagi semesta, keseimbangan lebih penting daripada keberlimpahan. Menikah dengan weton pahing juga dipercaya membuka gerbang energi pelindung. Dalam budaya Jawa, ada istilah tumbal cinta sejati, yaitu pengorbanan batin antara dua jiwa yang saling menjaga tanpa pamrih. Bila pasangan itu hidup dalam ketulusan, maka seluruh kekuatan gaib negatif akan menjauh dari rumah mereka. Anak-anak mereka pun akan tumbuh cerdas, kuat, dan membawa rezeki bagi keluarga. Namun yang paling penting dari semua itu adalah kesadaran spiritual. Rezeki dan keberuntungan hanyalah hadiah. Yang utama adalah kesetiaan, kesabaran, dan kebersamaan dalam menghadapi cobaan. Karena pada akhirnya, kekuatan sejati weton pahing bukan terletak pada api keberuntungannya, tetapi pada cahaya kasih dan ketulusan hati. Dalam kitab kuno Serat Weton Jawi, tertulis pepatah, weton iku dudu nasibe wong, nanging pepadang dalan kang kudu dilakoni. Weton bukanlah nasib manusia, melainkan penerang jalan yang harus dijalani. Jadi, bagi siapapun yang saat ini hidup bersama orang berweton pahing, jangan takut pada tantangan. Rawat cinta dengan doa, jaga hati dari kesombongan, dan percayalah bahwa setiap ujian adalah jalan menuju keberkahan besar. Sebab, ketika cinta bersatu dengan restu langit, maka harta dan rezeki akan datang dari arah yang tak pernah disangka. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Jika kamu percaya, tulislah di kolom komentar. Aku percaya rezeki takdirku akan datang dari arah tak disangka. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah Primbon Jawa berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam penuh berkah dari semesta.